Gadis ini harus memakai 9 pasang celana dalam setiap malam. Baru berani tidur. Pada saat yang sama, tergantung di kepala tempat tidur boneka binatang dengan lonceng di lehernya. Setiap malam ketika semua orang tidur nyenyak, mimpi buruknya dia baru saja dimulai. Pagi setelah bangun tidur, ibu akan membantu anak mengganti sprei kotor itu. Gadis kecil duduk di sudut rumah dengan polos menatap ibunya. Semua tindakannya mengingatkan ibunya. Berharap ibu bisa bantunya. Meskipun betapa menyedihkan ayah tirinya. Walaupun begitu, lalu ibu memilih untuk menderita dalam diam. Tidak ada tindakan apapun. Nama wanita ini adalah Becky. Baru saja bercerai. Bawa putri yang berusia 10 tahun. Menyewa apartemen kecil dengan pacarnya dan tinggal bersama. Di antara dua tempat tidur hanya ada tirai kain. Setiap malam, ketika anak sedang tidur, dia bangun dan turun dari tempat tidur. Bel berbunyi satu demi satu. Sepertinya dia memohon bantuan ibunya. Dan kemudian ibunya pura-pura tidur lagi. Dini hari berikutnya, ibu melihat tempat tidur yang kotor dan berantakan. Setiap kali pacar selesai, dia harus membersihkan kekacauan untuknya. Dia berani marah tentang ini, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Semakin Becky berpikir, semakin marah dia. Jadi melampiaskan semua amarah dia pada anaknya. Gadis malang itu hanya bisa memohon. Tapi dia sama sekali tidak berniat untuk berhenti. Dan seperti itu, dia secara pribadi memukuli putrinya sendiri sampai mati. Ketika dia dibawa ke rumah sakit, jantung putri berhenti berdetak. Pemeriksa medis terkejut ketika memeriksa tubuh. Karena tubuhnya tidak hanya memiliki banyak tulang yang patah. Bahkan bagian bawah tubuhnya robek parah. Dan luka seperti itu hanya bisa tercipta ketika tubuh disalahgunakan untuk waktu yang lama. Nona Departemen Kepolisian, Chad setelah mendengarkannya, langsung merasa sangat menakutkan. Dia tidak bisa membayangkan berapa banyak kekerasan yang harus dia tanggung ketika dia masih hidup. Dia membawa bawahannya. Segera pergi ke apartemen yang disewa Becky untuk mencari bukti. Ketika mereka sampai, melihat ayah tirinya, dia berencana untuk mengeluarkan komputer untuk menghancurkan. Dan di dalam rumah sedang membakar beberapa kaset. Chad menggunakan air untuk memadamkan api untuk dibawa kembali sebagai bukti. Pada saat yang sama, ambil juga pakaian pria dan gadis di mesin cuci. Chad dengan pengalaman yang kaya dalam memecahkan kasus segera mengerti. Dia membawa ibu dan ayah tiri gadis itu secara satu persatu ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan kemudian hal yang mengejutkan adalah, saat menghadapi hukuman ditanya, Becky hanya mengakui bahwa dia tidak sengaja memukulinya sampai mati. Adapun perilaku binatang pacarnya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Jadi ibu gadis itu, mengapa perilaku yang tidak biasa seperti itu? Gadis ini harus memakai 9 pasang celana dalam setiap malam. Baru bisa tidur. Pada saat yang sama, tergantung di kepala tempat tidur boneka binatang dengan lonceng di lehernya. Setiap malam ketika semua orang tidur nyenyak, mimpi buruk dia baru dimulai. Bel berbunyi satu demi satu. Sepertinya dia memohon bantuan ibunya. Tapi ibunya memilih pura-pura tidur. Dia berada dalam situasi seperti itu. Diam-diam menderita selama 3 tahun. Ibunya jelas tahu ayah tirinya brengsek. Tapi dia memilih untuk tidak peduli, mengabaikan semuanya. Bahkan melampiaskan semua amarahnya pada putrinya. Pada saat yang sama, dia secara pribadi memukuli putrinya sendiri sampai mati. Di bagian sebelumnya, kita berbicara tentang bagaimana polisi membawa mereka berdua ke stasiun untuk diselidiki. Lalu atas nama pencarian tubuh, meminta Becky untuk melepas semua pakaiannya secara langsung. Pada saat yang sama mereka menyesuaikan AC ke suhu terendah. Bahkan menuangkan seember penuh air dingin ke tubuh Becky. Setengah jam telah berlalu. Petugas polisi wanita mulai menjadi sangat dingin sehingga masing-masing dari mereka menggigil. Bahkan mengambil mantel untuk dipakai. Dan Becky masih menolak untuk membuka mulutnya untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia masih berdiri di sana tanpa mengatakan apa-apa, menggertakkan giginya untuk bertahan. Polisi tidak punya pilihan selain menggunakan langkah terakhir. Ternyata itu ada di komputer ayah tiri. Menemukan lebih dari 40 rekaman mesum. Di dalam, seluruh proses direkam. Ayah tiri melecehkan tubuh gadis itu. Becky tidak berani melihat langsung ke layar. Dan polisi mencoba membuka matanya lebar-lebar.
Biarkan dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana putri kandungnya dilecehkan. Dinding pertahanan terakhir di hati Becky telah benar-benar runtuh. Dia mengatakan seluruh kebenaran. Ayah putrinya adalah bajingan. Setelah mengetahui dia hamil, meninggalkan dia. Meninggalkan ibu dan anak sendirian. Wanita lemah tanpa budaya dan bakat. Sekarang bawa anak perempuan. Kecuali mengandalkan pria, dia tidak punya pilihan lain. Padahal tahu kelucuan pacarnya. Juga memejamkan mata dan mengabaikan semua tindakan pacar dia. Dia bahkan berpura-pura tidur setiap malam untuk memberi kesempatan pada pacarnya. Bahkan jika seorang gadis menggunakan bel untuk mengingatkannya tentang pelecehannya. Becky masih menggertakkan giginya dan tidak peduli. Akhirnya melampiaskan semua amarah yang telah terakumulasi sekian lama. Di atas tubuh anak sendiri. Itu sebabnya dia tidak sengaja memukuli putri sampai mati seperti itu. Setelah mendengarkan cerita Becky, polisi wanita Josephine juga sulit untuk tidak berempati. Dengan wanita malang duduk di depan ceritain semuanya. Tetapi pada akhirnya, dia masih harus menerima hukuman yang sesuai. Hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya di penjara.